Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Tia Sabda Nawati di 3050180080028 dari Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Di sini saya akan menerangkan secara ringkas mata kuliah hukum acara perdata di lingkungan peradilan agama yang sudah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Yasin Arif SMM, pengertian pengadilan dan peradilan. Istilah pengadilan dan peradilan merupakan dua kata yang berbeda. Pengadilan adalah tempat atau lembaga, sedangkan peradilan adalah proses memeriksa perkara. Di pengadilan ini juga disebut dengan jelas dalam pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Kemudian diubah menjadi Nomor 3 Tahun 2006. Kemudian juga lagi menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009. Tugas pokok peradilan agama adalah menerima, memeriksa, mengadili, menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Peradilan adalah sebutan atau nama dari 4 yang dibawa dalam Mahkamah Agung. Mahkamah Agung yaitu pengadilan negara tertinggi di Indonesia. Lingkungan Mahkamah Agung ini meliputi beberapa badan, yaitu Badan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, dan Peradilan Mata Usaha Negara. Peradilan umum ini ada dua, yaitu Peradilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Tugas pokok dan fungsi badan peradilan yaitu untuk melakukan kekuasaan kehakiman, yang kekuasaan negara merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna untuk menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang melakukan adalah Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan yang ada di bawahnya serta Mahkamah Konstitusi. Hukum acara peradilan agama adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara bertindak di muka pengadilan agama dan mengatur bagaimana cara hakim bertindak agar hukum itu bertindak sebagai mestinya. Ada beberapa asas hukum acara peradilan agama, yaitu 1. Hakim bersifat menunggu, maksudnya di sini adalah inisiatif untuk mengajukan perkara ada di para pihak yang berkepentingan. Yang kedua, hakim pasif, yaitu ruang lingkup pokok sengketa ditentukan oleh para pihak yang berkepentingan, bukan oleh hakim. Yang ketiga, persidangan yang bersifat terbuka untuk umum, maksudnya di sini adalah setiap orang boleh mengikuti ruang sidang, boleh masuk sidang, mendengarkan sidang sampai sidang itu selesai. Yang keempat, beracara dikenakan biaya, maksudnya perkara ini hanya terdaftar selesai memenuhi administrasi. Yang terakhir, sederhana, cepat, biaya ringan. Sederhana ini maksudnya tidak menyusahkan, cepat prosesnya, cepat selesai, dan biaya ringan yaitu biaya yang tidak terlalu mahal yang bisa dijangkau oleh masyarakat pada umumnya. Kekuasaan pengadilan disebut juga kompetensi pengadilan. Kekuasaan pengadilan ini ada dua perkara, yaitu kekuasaan absolut dan kekuasaan relatif. 1. Absolut adalah kemenangan mengadili suatu perkara tertentu secara mutlak tidak dapat diadili untuk dalam peradilan lain yang berbeda terdapat di dalam pasal 41 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang berbunyi bahwa pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutuskan, dan menyelesaikan
menyelesaikan perkara tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, pewarisan, wasiat, hibah, waris, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Yang kedua adalah kekuasaan relatif. Relatif yaitu pembagian kekuasaan mengadili antara pengadilan di lingkungan badan yang sama saat ditentukan suatu wilayah hukum pengadilan. Surat gugatan adalah surat yang diajukan oleh penggugat kepada ketua pengadilan yang berwenang untuk memuat tuntutan hak yang di dalamnya mengandung suatu sengketa dan sekaligus merupakan dasar landasan pemeriksaan perkara dan pembuktian kebenaran. Sedangkan surat permohon yaitu di dalamnya berisi tuntutan hak perdata untuk suatu pihak yang berkepentingan terhadap suatu hak yang tidak mengadu dalam hak gugatan dapat dua pihak yang saling berhadapan yaitu penggugat dan tergugat. Sedangkan dalam permohonan hanya ada satu pihak saja yaitu pemohon. Pada dasarnya, gugatan atau permohonan dibuat secara tertulis, namun bagi yang tidak bisa baca atau tulis, maka gugatan atau permohonan diajukan secara lisan kepada ketua pengadilan agama. Isi gugatan atau permohonan ada tiga, yaitu yang pertama, identitas para pihak. Identitas para pihak ini mencakup nama, alamat, agama, umur, pekerjaan, kewarganegaraan, dan jenis kelamin. Yang kedua, posita, yaitu uraian kejadian atau fakta-fakta yang menjadi dasar adanya sengketa yang terjadi. Yang ketiga, yang terakhir adalah tuntutan. Ini yang mencakup perincian apa saja yang diminta oleh penggugat untuk dinyatakan dalam putusan tersebut. Petitum ini ada dua, yaitu primer dan sekunder. Berikut adalah proses untuk mendaftarkan gugatan atau permohonan di pengadilan agama. Yaitu ada seorang penggugat menuju meja 1. Di sini ada petugas menerima surat gugatan dan salinannya, kemudian membuat surat ke kuasa untuk membayar atau singkat dalam niatnya adalah SPUM. Kemudian penggugat menuju meja 2 atau kasir, yaitu menerima uang mukanya dan mendatangani, kemudian memberi nomor dan memberi tanda lunas. Kemudian menuju meja 3, yaitu mendaftar gugatan dalam register perkara, memberi nomor perkara pada surat sesuai sekum, menyerahkan kembali surat gugatan atau permohonan, mengatur berkas-berkas perkara, dan menyerahkan kembali kepada ketua pengadilan agama. Kemudian ketua pengadilan agama membuat penetapan majelis hakim, lalu diserahkan kembali kepada panitera atau wakil panitera. Panitera menuju panitera sidang untuk mendampingi hakim untuk mencatat hal-hal yang terjadi dalam persidangan, kemudian menyerahkan berkas kepada majelis hakim yang tadi ditetapkan oleh ketua pengadilan. Setelah majelis hakim menerima berkas, itu majelis hakim menetapkan hari sidang dan memerintah jurusita untuk memanggil para pihak yang melakukan sidang tersebut. Cukup sekian yang saya presentasikan dan